Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Maharani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bank konvensional dan stabilitas sistem keuangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Lia Kusnaya dan saya sendiri, Nabila Maharani. Masuk ke materi yang pertama, terkait apa sih definisi dari bank konvensional dan stabilitas sistem keuangan. Jadi, bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang menyelenggarakan jasa perbankan konvensional atau tradisional, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyediakan kredit serta layanan keuangan lainnya guna meningkatkan taraf hidup banyak orang. Sedangkan definisi dari stabilitas sistem keuangan adalah kondisi di mana sistem keuangan dapat mengalokasikan pembiayaan secara efektif dan efisien, memperkecil tantangan yang dihadapi oleh intermediasi keuangan, dan dapat mengatasi guncangan. Stabilitas sistem keuangan sangat penting karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengurangi risiko krisis keuangan yang dapat membahayakan perekonomian. Produk yang di Produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank konvensional juga sangat beragam seperti rekening tabungan dan giro, deposito, pinjaman dan kredit, kartu kredit dan kartu debit, layanan pembayaran dan transfer, layanan investasi dan manajemen kekayaan, jasa keuangan dan layanan khusus, serta layanan digital. Bank konvensional juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan karena bank konvensional bertanggung jawab atas intermediasi keuangan yang penting untuk menyediakan dana kepada pelaku ekonomi. Ketika bank konvensional mengalami ketidakstabilan, misalnya dalam bentuk kegagalan atau krisis, dapat mengakibatkan gejolak ekonomi yang luas termasuk resesi, penurunan investasi, dan pengangguran. Oleh karena itu, menjaga stabilitas bank konvensional penting untuk mencegah dampak negatif pada sistem keuangan secara keseluruhan dan pada perekonomian secara luas. Selanjutnya, fungsi intermediasi keuangan. Yang pertama, mengumpulkan dana. Yang kedua, menyalurkan dana. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Yang keempat, transformasi jangka waktu. Yang kelima, pengumpulan dan penyebaran informasi. Dan yang terakhir, mendorong efisiensi dan inovasi keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan mencakup kecukupan modal, manajemen risiko yang baik, transparansi dan akuntabilitas, serta pengaturan dan pengawasan yang efektif. Selanjutnya, regulasi dan pengawasan bank konvensional. Bank konvensional diatur oleh berbagai regulasi dan pengawasan dari otoritas keuangan untuk memastikan praktik perbankan yang aman dan sehat. Regulasi ini mencakup persyaratan modal minimum, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Bank konvensional juga rentan terhadap risiko tertentu seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Selanjutnya, peran bank konvensional terhadap perekonomian. Bank konvensional memainkan peran vital dalam perekonomian melalui fungsi dasarnya seperti menerima simpanan, memberikan pinjaman, dan menyediakan layanan pembayaran. Fungsi-fungsi ini membantu mengalirkan dana dari penabung ke investor, mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan. Bank konvensional memiliki sistem pengelolaan risiko yang kompleks untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Pengelolaan risiko yang efektif membantu menjaga kesehatan keuangan bank dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sistem keuangan juga berperan terhadap perekonomian karena sistem keuangan merupakan bagian dalam sistem perekonomian yang mempunyai fungsi mengalokasikan dana dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Jika sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, alokasi dana mungkin buruk dan pertumbuhan ekonomi mungkin terhambat. Berikut adalah hasil analisis bibliometrik yang kelompok kami lakukan. Dapat dilihat di pusat gambar terdapat konsep financial stability yang dihubungkan dengan berbagai konsep lain seperti credit risk, agent-based finance, adaptive elastic net, bank innovation, bank competition, vintage development, bank capital, risk governance, emerging markets, corporate governance, conventional banks, board of director, Islamic banks, dual banking, dan China banks. Kesimpulannya, secara hasil keseluruhan, bank konvensional mempunyai peran penting untuk melindungi stabilitas sistem keuangan melalui fungsi intermediasi keuangan, manajemen risiko yang efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dalam bentuk risiko sistemik,
perubahan regulasi, dan perkembangan teknologi. Kebijakan makroprudensial yang tepat dan kerjasama internasional adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan stabilitas sistem keuangan yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.